Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Gu Yunchan mencoba melawan pedang tebasan Su Yi. Tapi buku sebab akibat mengguncang 5 jari Gu Yunchan dan melepaskan diri. Gu Yunchan terpengaruh, dan sosok yang mundur tampak sedikit stagnan. Pada saat yang sama, dentang. Tongkat pancing emas bergetar hebat, dan terombang-ambing oleh energi pedang yang mendominasi. Luka sedalam tulang menyebar langsung dari bahu kiri Gu Yunchan ke perutnya. Darah memercik seperti air terjun. Saya hampir robek. Su Yi tidak ragu-ragu dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Ketika dia masih setengah jalan, dari sudut matanya, dia melihat sebaris kata muncul di halaman buku karma. Lepaskan pisau itu. Pupil Su Yi menyusut, dan dia melemparkan pedang bulan pudar dengan jentikan tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, lengan kiri Su Yi patah dan berdarah, benar-benar hilang. Perubahan mendadak ini juga mengganggu rencana Su Yi untuk membunuh Gu Yunchan. Ini membuat Su Yi terlihat murung. Dalam semua hal, dia tidak menyangka bahwa dia akan terjebak oleh pedang suci ini. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat kritis, buku karma muncul di udara untuk membantu Su Yi memblokir semua ini. Pada saat yang sama, tulisan tangan muncul di halaman bukunya di wajah Jian Laosan, kursi ini membuat pengecualian untuk menyelamatkan hidup Anda. Su Yi mengabaikannya. Haha, idiot, pedang memudarnya bulan Qingwu berasal dari tangan para dewa, bagaimana mungkin kamu, seorang raja abadi, dapat mengendalikannya? Di kejauhan, tawa Gu Yunchan terdengar. Dia terluka parah, tubuhnya berlumuran darah, tetapi ekspresinya penuh dengan senyum sinis. Su Yi menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dan berkata, bahkan jika tidak ada harta ilahi, kamu sudah mati. Dentang. Pedang manusia muncul di tangannya, dan dia menembak lagi. Gu Yunchan tidak hanya terluka parah, tetapi juga taoismenya terkikis oleh kekuatan karma, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Su Yi tidak akan mentolerir orang ini melarikan diri. Apakah Anda masih harus melakukannya? Senyum Gu Yunchan membeku dan berkata, meskipun aku terluka parah, mengapa kamu tidak melakukan ini? Jika kamu berhenti sekarang. Ledakan. Su Yi mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Roda 6 pedang. Gu Yunchan mengayunkan pancing emas dan mengguncangnya dengan keras. Dentang. Pedang dan pancing bertabrakan, dunia tampak runtuh, kekosongan kacau, dan cahaya ilahi magnetik Yuan di dekatnya tersapu. Su Yi mundur lebih dari 10 langkah, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Seluruh tubuhku hampir hancur. Seperti yang dikatakan Gu Yunchan, Su Yi juga terluka parah sebelumnya. Dalam pertempuran sengit dengan Qingwu, dia sudah terluka. Setelah itu, tubuhnya dibor dengan kail pancing emas. Meskipun dia akhirnya melepaskan diri dengan kekuatan pedang 9 penjara, dia juga melukai dirinya sendiri. Dan baru saja, pedang memudarnya bulan mengenai lengan kirinya. Saat ini, sejauh menyangkut cederanya, dia tidak lebih baik dari Gu Yunchan. Su Yi tidak peduli. Kamu tidak takut hidup dan mati, jadi apakah kamu peduli dengan luka di tubuh ini? Dalam pertarungan nekat ini, Gu Yunchan juga tidak enak badan. Yang paling serius adalah taoismenya hampir tidak mampu menekan kekuatan karma di tubuhnya. Hal kecil, lain kali aku melihatmu, aku akan mencabik-cabikmu. Wajah Gu Yunchan pucat pasi, dia berbalik dan pergi. Ledakan. Su Yi menyerang lagi, menggunakan kekuatan pohon batas segudang, dan muncul di jalan di depan Gu Yunchan seperti teleportasi untuk mencegat. Mata Gu Yunchan penuh dengan darah, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Dia mengambil pancing emas dan memukulnya. Dia melihat melalui pikiran Su Yi dan tidak ingin terjerat, jadi dia berusaha mati-matian untuk menerobos. Perang pecah. Su Yi tidak bertarung sembarangan, dan masih menggunakan taktik bertarung. Tidak peduli seberapa mengerikan serangan Gu Yunchan, dia menghindarinya dengan berbahaya. Ini sangat marah sehingga 7 lubang Yunchan kuno berasap, dan hatiku semakin cemas. Pada akhirnya, dia memberikan segalanya dan menggunakan jimat misterius di tubuhnya. Boom! Ledakan. Langit berguncang, dan 10 penjuru berguncang.
Tapi ini masih tidak dapat membantu Sui, sebagian besar kekuatan jimat rahasia para dewa dihindari olehnya, hanya sebagian kecil yang mengenainya, tetapi dia juga menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk hancur. Satu persatu. Aku bilang, kamu tidak boleh pergi. Mata Sui dalam dan acuh tak acuh, sangat tenang. Gu Yunchan marah dan menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu sulit dan sulit sejak kultivasinya. Tapi dia tidak bisa memikirkannya, lukanya semakin parah, dan bahkan kekuatan karma di tubuhnya akan ditekan. Prioritas utama adalah menerobos. Bunuh. Mata Gu Yunchan memerah, dan dia bergegas membunuh dengan seluruh kekuatannya. Dalam prosesnya, meskipun Sui mencoba yang terbaik untuk mencegat, dia masih menderita dampak yang mengerikan, dan luka-lukanya juga menjadi semakin serius. Tapi dia tidak peduli. Perbaikan pedang. Lihatlah hidup dan mati, mengapa harus takut? Perbaikan pedang. Sebelum sukses atau gagalnya hidup dan mati, tidak akan ada kata mundur. Dalam pertempuran sengit, pedang dunia patah. Dibandingkan dengan pancing emas, pedang di dunia memang jauh lebih rendah. Pedang di dunia patah, menyebabkan Sui menderita serangan balasan, darah menetes dari sudut bibirnya, wajahnya pucat dan transparan, dan tubuhnya hampir roboh. Tapi dia tetap mengabaikannya, dan ekspresinya tidak pernah berubah. Kuasai pedang patah dan teruslah berjuang. Gu Yunchan menjadi gila, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Sui bisa begitu sulit, dia telah mencoba segala cara untuk menerobos, tetapi setiap kali dia gagal. Jimat ajaib itu tidak berguna. Langkah pamungkas di bagian bawah kotak tidak ada gunanya. Sebenarnya, Gu Yunchan juga tahu bahwa Sui mungkin sulit dihadapi, tetapi yang terpenting adalah dia menjadi lemah. Sejak awal, dia terluka parah dan menderita pukulan karma, yang memberi Sui kesempatan. Tiba-tiba, Gu Yunchan mendesis keras Sui. Apakah kamu lupa adegan serangan balik King Wu yang sekarat? Jawabannya adalah pedang dari Sui. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Tentu saja, saya tidak takut dengan ancaman Gu Yunchan. 10 kaki. Ribuan kaki. Secara bertahap, area yang dicakup oleh Yuan Magnetic Divine Light akan segera terbunuh. Dalam perjalanan, Sui terus mencegat dan dikalahkan. Lukanya sangat parah sehingga dia tidak bisa menambahkannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Demikian pula, Gu Yunchan terus menyerang, dan luka-lukanya menjadi semakin berat, dan darah tumpah kemana-mana. Pertarungan seperti itu tidak diragukan lagi terlalu tragis. Siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Pergi. Gu Yunchan minum dengan keras, melambaikan pancing emas, dan sekali lagi mengalahkan intersepsi Sui. Ingin membunuh kursi ini, impian. Gu Yunchan memiliki wajah muram dan bergegas ke luar negeri lagi menuju Yuan Chibing. Sui mengejarnya lagi. Tapi sudut alis dan matanya penuh dengan ketidakpedulian dan ketenangan. Tidak ada perubahan. Di tubuhnya, basis kultivasi berada di ambang kelelahan, dan bahkan kekuatan Myriad Realm Stri akan segera habis. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Dalam buku sebab akibat, sederet kata muncul. Tidak diragukan lagi, harta ini juga memperhatikan bahwa situasi Sui sangat buruk, dan mau tidak mau mengingatkannya, dengarkan saran saya, mengapa Anda harus bekerja keras untuk bajingan kecil? Mengapa tidak membunuhnya di masa depan? Sui mengabaikannya. Jika Anda adalah orang lain, Anda mungkin sudah menyerah. Tapi dia tidak mau. Karena saya ingin membunuh musuh, saya tidak akan menyerah sampai akhir. Apakah itu masih perbaikan pedang? Jangan bicara tentang keberanian dan ketekunan sama sekali, dan itu tidak layak untuk kata-kata, tidak takut hidup dan mati. Ledakan. Sui menyerang lagi. Serangannya menjadi lebih lemah dan kurang kuat dari sebelumnya. Tapi keganasan itu cukup membuat siapapun bergidik. Gu Yunchan mencibir, kamu tidak bisa. Dia merasakan kondisi Sui, dan jelas dia tidak bisa lagi bertahan. Saat dia berbicara, dia mengangkat pancing emas di tangannya. Saat ini, kabut merah menyembur ke tubuh Gu Yunchan yang terluka parah. Itulah kekuatan karma. Itu meledak pada saat ini. Tidak, tidak. Senyum di wajah Gu Yunchan membeku, berteriak ngeri,
meronta-ronta, berusaha menyingkirkan kabut merah. Tapi tidak berhasil. Terlihat dengan mata telanjang, daging dan darahnya mulai meleleh, tulangnya mulai hancur, dan seluruh orang meleleh seperti lilin yang menyala. Suyi, yang bergegas mendekat, tiba-tiba berhenti. Seberkas cahaya muncul di kedalaman matanya yang dalam dan acuh tak acuh, dan akhirnya, orang ini tidak tahan lagi. Ledakan. Tubuh Gu Yunchan hancur total. Pada saat kritis, rohnya melarikan diri, tetapi juga ditutupi oleh kekuatan kausal merah. Sialan. Suyi, jika kamu ingin bangga, bahkan jika kamu mati, aku akan menarikmu kembali. Tiba-tiba, arwah Gu Yunchan meraung, wajahnya penuh keganasan, dan menyerang Suyi dengan ganas. Sebelum King Wu meninggal, hanya ada sisa jiwanya yang tersisa, tetapi itu membawa kerusakan berat pada Gu Yunchan. Dan sekarang, Gu Yunchan juga memilih untuk bekerja keras dengan Suyi Yusi. Namun, Suyi sudah lama mengharapkan ini terjadi, dan dia mundur terlebih dahulu sebelum arwah Gu Yunchan datang. Pada saat yang sama, dia meletakkan buku sebab dan akibat di depannya tanpa ragu-ragu. Buku sebab akibat. Apakah Anda sopan? Roh Gu Yunchan bergegas maju. Terlihat jelas bahwa di dalam jiwanya, ada jimat hitam yang diam-diam menyala. Pada saat ini, Suyi sangat menyadari aura berbahaya yang mematikan. Salah satu halaman buku karma membayar sebaris kata secara langsung itu adalah kekuatan kehendak para dewa. Biarkan pedang ketiga ditembak, cepat. Dalam teks, ada rasa cemas dan urgensi. Mata Suyi menyipit. Mati. Gu Yunchan mengaum. Jiwanya seperti terbakar, seperti teleportasi, dia datang ke Suyi. Tapi pada saat ini, sebelum Suyi bisa bergerak, suasana kacau tiba-tiba turun dari langit. Ledakan. Dengan satu pukulan, roh Gu Yunchan hancur ke tanah. Dalam jiwanya, jimat hitam yang menyala itu ditekan dan dipadamkan sedikit demi sedikit, lalu terkoyak. Dengan kata lain, pukulan Yunchan kuno, batu giok, dan batu terbunuh pada saat yang kritis. Adegan yang tiba-tiba ini tidak mengejutkan Suyi. Dia memandang ketinggian langit. Kekuatan kacau yang menekan Gu Yunchan datang dari perahu ini. Wah, ini kamu. Buku sebab dan akibat berdesir, dan sebuah kalimat muncul di halaman, yang tampak sangat bersemangat. Apa maksudmu? Perahu terapung juga merupakan salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Suyi terkejut. Lagi pula, perahu apung itu ditinggalkan oleh Li Fuyu, bahkan namanya pun sama. Siapa sangka perahu ini adalah salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Sebelumnya, kenapa kamu tidak meminta bantuanku? Kamu tahu dalam hatimu bahwa selama kamu berbicara, aku akan membantumu membunuh pasangan itu. Dia berdiri dalam kabut yang kacau, sosoknya kurus dan tinggi, halus seperti asap, seperti gumpalan jiwa. Suaranya kering dan dingin, dan saat dia membuka mulutnya, cahaya primordial magnetik yang menutupi langit dan bumi di dekatnya benar-benar terguncang kembali oleh kekuatan kacau yang dilepaskan di perahu apung. Suyi mendengar kata-kata itu, dan hanya menjawab 3 kata dengan santai tidak perlu. Tetapi jika saya tidak bertindak tepat waktu, Anda akan mati. Di atas kapal terapung, pria yang sosoknya diselimuti kabut yang kacau balau itu memiliki nada dingin, atau, jika Anda melihat melalui saya sebelumnya, saya tidak akan melihat Anda mati, dan dengan sengaja menolak untuk meminta bantuan. Ada sedikit ketidakpuasan dalam kata-katanya. Suyi tersenyum dan berkata, kenapa, aku tidak meminta bantuanmu, tapi malah menyinggungmu. Berbicara, dia memandang Gu Yunchan yang ditekan di tanah, nadanya tenang dan tenang, juga, kamu mengatakan sesuatu yang salah, bahkan jika kamu tidak muncul, aku mati. Dia juga memiliki kartu Ho. Hanya saja aku tidak terpojok. Di atas perahu terapung, pria itu berkata, lihat luka di tubuhmu, kamu hanya 1 baris lagi dari kematian, apakah kamu pikir aku akan percaya bahwa kamu tidak akan dibunuh oleh orang itu? Suyi sedikit mengernyit, memandang pria itu lagi, dan berkata, bagaimana perasaan saya bahwa Anda tampaknya tidak puas dan memusuhi saya? Pria itu terdiam. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, dengar, tidak peduli siapa kamu dan apa hubunganmu dengan perahu apung,
jika kamu berani tidak sopan kepadaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ancaman. Pria itu tampak sulit dipercaya, tidak dapat membayangkan pria sekarat seperti Suyi. Beraninya kau mengatakan ini. Suyi berkata, kamu bisa mencobanya. Darah mengalir keluar dari TikTok. Pria itu terdiam lagi. Di tanah, roh Gu Yunchan runtuh inci demi inci, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, melihat ke perahu yang mengambang di langit, dan berkata dengan suara serak, sebelum pertempuran ini dimulai, kamu selalu ada. Bagus. Di atas perahu terapung, pria itu menghargai kata-kata seperti emas. Ekspresi Gu Yunchan menjadi gelap, seolah tidak menyerah, dan menatap Suyi lagi. Sebelum perang, kamu tahu bahwa seseorang sedang menunggumu dalam kegelapan untuk meminta bantuan. Suyi berkata tidak buruk. Tapi dia juga memperhatikan bahwa ada seseorang di kapal terapung. Sebelum pertempuran ini dimulai, pria di kapal terapung itu bahkan berinisiatif untuk mengirimkan suaranya, mengatakan bahwa selama Suyi meminta bantuan, dia akan membantu Suyi membunuh musuh. Suyi menolak. Pertama, tidak. Kedua, saya tidak yakin tentang asal-usul pria ini. Yang paling penting adalah dia telah bertindak sepanjang hidupnya dan tidak pernah repot-repot meminta bantuan. Belum lagi, pihak lain adalah karakter yang sama sekali tidak dikenal. Bahkan, dalam pertempuran sebelumnya, Suyi masih sedikit waspada apakah pria yang berjaga akan melakukan sesuatu padanya. Itu tidak terjadi. Saya pikir He Qingwu ada di laut ini, dan itu sudah cukup untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Siapa sangka sejak awal, Qingwu dan saya adalah orang-orang dalam game ini. Gu Yunchan membuka mulutnya, ekspresinya merosot, dan pikirannya membara. Dia mengerti. Dengan pria di atas kapal terapung, dalam game pembunuhan hari ini, bahkan jika dia dan Qingwu memiliki keunggulan mutlak, mereka akan hancur. Seutas kekuatan kausal merah tua melekat pada jiwa Gu Yunchan, yang juga membuat jiwanya tampak kabur dan melemah, dan hampir runtuh sepenuhnya. Suyi. Tiba-tiba, Gu Yunchan mengangkat kepalanya dan menatap Suyi yang berlumuran darah di kejauhan, bisakah kamu membiarkan aku mati di bawah tanganmu? Suyi terkejut dan berkata, kenapa? Gu Yunchan menyeringai dan berkata Anda mungkin tidak percaya, saya tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya, bahkan jika saya memperlakukan tuannya, itu hanya rasa hormat, bahkan dewa-dewa itu, tidak ada apa-apa hebat di mata saya, karena saya tahu bahwa cepat atau lambat, saya bisa melampaui mereka satu persatu. Dia tersentak dan suaranya menjadi serak, dan kamu berbeda. Anda dapat meminta bantuan, tetapi tidak. Berbicara, ekspresi Gu Yunchan menjadi rumit, aku tidak bisa memahamimu, tapi aku tahu jika aku jadi kamu, aku ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan ini. Dia tahu bahwa selama Suyi meminta bantuan sejak awal, pertempuran tragis ini tidak akan pernah terjadi, dan dia dan Qingwu ditakdirkan untuk kalah. Dia juga tahu bahwa pada awalnya, Suyi memiliki kemampuan untuk memecahkan Wan Liu Sealing Heavenly Gods Forbidden, dan melarikan diri dari pengepungan. Sebelumnya, dia masih bingung, kenapa Suyi tidak melakukan ini. Tidak pernah meminta bantuan, dan tidak pernah melarikan diri, saya lebih suka melakukan segalanya dan berjuang sampai mati. Sekarang, dia mengerti. Suyi, dengan arogansi dan arogansinya sendiri, tidak khawatir tentang hidup atau mati. Dia juga akhirnya tahu bahwa Suyi tidak pernah membual sebelumnya, bahwa orang seperti Suyi tidak akan pernah mempercayakan hidup atau matinya di tangan orang lain. Kebanggaannya seperti kendonya. Pembudidaya pedang seperti ini, lawan seperti itu, bahkan jika dia adalah musuh, Gu Yunchan tidak bisa tidak mengaguminya. Ya, jika dia adalah Suyi, dia ditakdirkan untuk gagal dalam langkah ini. Jadi, dia melayani. Suyi mungkin mengerti apa yang dimaksud Gu Yunchan, dan ada emosi yang tak terlukiskan di hatinya. Dia berjalan mendekat, mendatangi Gu Yunchan, dan berkata sejak aku memasuki dunia peri, kamu adalah musuh pertama yang membuatku sangat malu, tapi sayangnya, kamu tidak layak dikagumi. Kenapa? Begitu Gu Yunchan bertanya, dia sepertinya mengerti dan bergumam, memang, dibandingkan denganmu, bahkan jika aku memiliki keuntungan dalam kultivasi, itu terlalu tak tertahankan.
Suyi berhenti berbicara omong kosong, dan dengan jentikan jarinya, semangat Gu Yunchan benar-benar hancur dan hilang. Suyi tidak mengejar. Harta seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Di atas perahu apung, pria itu tiba-tiba berkata, para dewa memiliki tuan, kecuali para dewa mengambil tindakan, jika tidak, penindasan paksa akan membuat para dewa runtuh dan menghilang. Jika tidak ada yang lain, para dewa di belakang kedua dewa ini, akan mengirim seseorang ke alam abadi untuk mengambil dua harta ini, dan yang lain tidak akan bisa mendapatkannya. Setelah jeda, dia menambahkan saya tidak dapat membantu Anda menekan harta ilahi itu. Suyi mendengus dan mendengar bahwa pihak lain menjelaskan alasannya kepadanya. Ini aneh, sikap pihak lain tidak baik, dan pelarian pancing emas tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia masih menjelaskan pada dirinya sendiri dengan sabar. Mengapa? Di atas perahu terapung, pria itu berkata lagi pria itu mungkin baru saja mengagumimu, tapi jangan lupa berapa banyak kerusakan yang dia sebabkan padamu sebelumnya, dan dia akan mati bersamamu di akhir. Suyi mengeluarkan sebotol ramuan obat dan menuangkan semuanya ke mulutnya, lalu berkata, satu-satunya hal yang dia kagumi dariku adalah dia memiliki pengetahuan diri sebelum dia mati, jadi aku memberikannya kepada saya secara pribadi. Dia akan mati. Berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju area yang dicakup oleh Yuan Magnetic Divine Light, ayo pergi, cari tempat untuk bicara. Jubahnya robek dan berlumuran darah, dan dia hanyut. Di atas perahu apung, pria itu menatap sosok Suyi dan berjalan pergi, diam sejenak, lalu ia mendesak perahu apung itu dan mengikutinya. Pertempuran telah berakhir. Dewi Qingwu dan Dewi Gu Yunchan keduanya tewas. Jika berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi hebat di negeri dongeng. Bahkan jika menyebar ke domain dewa, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Alasannya sangat sederhana, di alam para dewa, karakter apapun yang dapat disebut anak dewa atau dewi memiliki dewa yang berdiri di belakangnya. Karakter seperti Qingwu dan Gu Yunchan memiliki status yang sangat istimewa, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk menjadi dewa. Semua memiliki harta ilahi dan jimat rahasia yang dianugerahkan oleh dewa. Tentu saja, ini jauh dari sebanding dengan karakter biasa di wilayah para dewa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu berita kematian mereka dikirim kembali ke alam para dewa, itu bahkan akan cukup untuk mengejutkan para dewa. Namun, untuk saat ini, Suyi tidak khawatir berita itu akan bocor. Karena di lautan es magnetis ini, tidak ada orang lain selain dia dan pria misterius di atas kapal terapung. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.